Kak Ainuddin bisa perkenalan diri nih ke teman-teman yang lain. Kan Kak baru nih. Nama aku Ayuddin Dimas, bisa dipanggil Dimas atau Udin. Makasih. Oke, dipanggilnya siapa, Kak? Udin aja. Oke, halo Kak Udin, salam kenal. Bisa lanjut ke... Oke, ada Novita nih. Halo Novita. Halo Kak, Novita boleh perkenalan diri nih, nama, usia, sama asal nih. perkenalkan saya Novita Rahmawati, usia saya 16 tahun, biasa dipanggil Novita atau Novi. Rumahnya di mana, Novi? Di daerah Meranggen Kak. Oh, daerah Meranggen ya? Tahu kelas Ya. ini dari mana, Nov? Dari SMK 7 Semarang. Kan ada kayak acara gitu, guru tamu, terus dikenalin. Oh, Novi murid SMK 7 ya? Iya Kak. Oh ya, aku mau kasih info ke Novi dikit nih. Jadi, kakak-kakak yang banyak ini, kecuali Shira, itu kakak kelasmu, Nov. Serius Kak? Iya, pada kelas 13 tuh, Nov. Novi masih kelas 10. Iya, masih kelas 10. Oke, selamat belajar, Novi. Iya Kak. Semangat. Terima kasih. Ya. Oke, gini Kak Dwi. Jadi ini ada teman-teman kita dari SMK 7 mau kepoin belajar di Mari Kita Desain gitu, Kak. Gimana Kak Dwi? Oke, mungkin di sini nggak usah formal-formal banget. Jadi apa ya? Kan dari teman-teman SMK 7 kan pengen belajar, pengen tahu juga nih aset digital. Sebenarnya ini tuh buat tugas ya, Kak. Nah, jadi teman-teman yang pengen tahu kan ini buat tugas, pengen tahu teknisnya kayak gimana. Nah, nanti Kak Sinta bakal share screen kayak gimana sih aset digital yang buat tugas nanti. Oke, gitu Kak mungkin. Oke, nanti dibantu Kak Dwi dikit ya Kak. Masa Kak Dwi nggak ngapa-ngapain. Oke, aku izin share screen bentar ya. Bentar. Oke, udah kelihatan belum Kak share screen Bu? Oke, kan tadi kan kita bilang tentang aset digital. Aset digital di sini dijelaskan mengenai segala sesuatu yang ada dalam format digital dilengkapi dengan hak untuk digunakan. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan digital gitu ya Kak. Oke, di sini tuh sebenarnya ada banyak aset digital, tapi karena tugas sekolahnya kita untuk membuat aset digitalnya itu yang gambar kayak desain, jadi kita akan langsung mengarah ke gambarnya nih. Jadi di gambar desain itu juga ada macam-macam teman-teman. Ada flat icon, contohnya kayak gini. Bentar. Gimana Kak Dwi? Yang Susi ini sebenarnya masuknya ke icon tapi bukan yang flat, soalnya ada shading sama highlightnya Kak. Mungkin kalau yang flat, bener-bener flat tuh yang tanpa shading sama highlight. Nah, kalau icon itu kan dibagi jadi ada beberapa, ada outline icon, flat icon, sama yang ada shading sama highlightnya. Mungkin, nah ini kayak gini kan, ini outline icon. Nah, ini sama outline icon tapi yang udah dikasih fill. Jadi kayak ada beberapa gitu untuk icon sendiri. Dibagi banyak sih, ada yang pakai efek green dan yang lain-lain. Mungkin nanti Kak Sinta bisa jelasin sih. Oke. Oke, thank you Kak Dwi. Jadi yang ini outline icon. Outline itu kan bahasa Inggris garis gitu ya Kak. Jadi kalau gambarnya ada garisnya, kita bisa namai outline icon, teman-teman. Kita coba cari flat icon. Oke, bentar. Masih loading.
Ini loadingnya lama banget ya, Kak? Oh, internetnya lemot. Oke, Kak. Nah, ini ada nih. Ini Autumn Nature Icon Pack. Bisa kita klik. Nah, ini contoh dari flat icon. Bener-bener flat ya, Kak. Simple banget sih. Terus, kalau di kita pakainya yang ini ya, Kak. Bisa, oke. Oke, terus kita hari ini akan belajar membuat sushi ini sih. Tapi yang flat. Jadi nanti nggak ada shading-shadingnya gitu, teman-teman. Oke, mengenai shading. Wait, kita gedein dulu nih gambarnya. Bisa nggak sih, Kak? Buka di tab mana nih? Nggak ada. Oke. Gimana, Kak Dwi? Oke, jadi nanti kita akan menggambar ini. Kita bisa klik kanan. Wait. Salin gambar. Lalu kita buka Adobe Illustrator kita. Oh ya, buat teman-teman, jadi aku sama Kak Dwi ini buat gambarnya menggunakan software Adobe Illustrator nih. Mungkin teman-teman yang belum punya bisa install dulu. Sambil dilihat buat versi Adobe-nya ya, Kak. Biar laptopnya nanti disesuaikan gitu. Kalau aku pakainya yang versi 2020 sih. Kalau Kak Dwi gimana, Kak? Kalau punya aku sama, aku pakai Adobe 2020. Mungkin kalau dari teman-teman yang nggak compatible bisa turun versi sih. Oke, jadi ini kita udah masuk ke halaman awalnya. Untuk membuat laman barunya kita klik File, terus New. Nah, di sini ada beberapa pilihan ukuran buat lembar kita, atau biasanya disebut dengan artboard. Ini aku mau gunain yang ukuran berapa nih? Kita bikin 1080 kali 1080 ya. Untuk ukurannya bisa gunakan pixel. Lalu kita klik create. Oke, masih loading. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam artboard-nya, lembar kerja kita gitu, teman-teman. Tadi kan kita udah sempat salin gambar tuh yang sushi tadi. Kita bisa Ctrl V. Nah, gambarnya langsung muncul nih. Ctrl V itu untuk paste. Terus, ini kan gambarnya, misalnya kita pengen tengahin. Kita bisa tengahin gini, atau ada di bagian atas ini, nih, align. Kita gunakan horizontal align center dan vertical align center. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman yang baru, biasanya itu di bagian atas ini masih esensial. Teman-teman bisa rubah menjadi esensial klasik biar dashboard-nya berbeda. Kita lihat ya. Jadi kalau esensial doang kayak gini nih, dikit doang kan. Kalau esensial klasik bisa banyak. Itu teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak nih? Kalau ada pertanyaan bisa langsung open mic gitu ya, Kak. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, terus kita bisa besarin menggunakan tekan Shift dan Alt. Nah, udah gede nih. Nah, ini gambarnya kan goyang-goyang gini ya. Takutnya nanti kalau waktu digambar gerak-gerak, kita bisa kunci menggunakan Ctrl 2. Gitu, teman-teman. Kalau kita mau buka kuncinya gimana nih? Oke, kalau kita mau buka kuncinya, kita bisa pergi ke menu layer. Di sini ada nih, gembok. Gembok kecil ini, teman-teman kelihatan nggak sih? Oke, di situ ada tuh gembok kecilnya. Kalau kita mau bikin satu aja, terus kita crop gimana? Oke, itu juga bisa. Kita mau pilih gambar nih. Aku pengen yang mana ya? Yang tengah aja nih. Jadi aku mau potong fotonya menggunakan crop image yang ada di atas ini, teman-teman. Oke, kita crop gambarnya. Kalau udah selesai, kita klik apply di atas ini. Nah,
Ini masih kecil, kita bisa gedein lagi menggunakan ALT dan Shift. Oke, kita zoom nih. Nah, kalau udah, kita kunci lagi menggunakan Ctrl 2. Nah, ini kita saatnya menggambar. Kita bisa menggambar mulai dari bagian bawah sini ya, yang hitam ini. Untuk sushi-nya ini, kita gambarnya menggunakan rectangle tool atau shortcut-nya M. Kita bikin dulu. Nah, kan nggak kelihatan ya ini, teman-teman. Ini kita bisa di pojok kiri sini, ini kan ada nih fill sama outline, stroke, maaf. Nah, di fill ini kita bisa silang, atau none ini yang bawahnya. Terus yang di stroke ini bisa kita kasih hitam gini, buat jadi outline-nya. Gitu, teman-teman. Biar kelihatan. Nah, terus kan, ini kan tumpul ya. Sedangkan ini siku-siku. Terus gimana nih? Kita bisa gunakan direct selection tool nih, teman-teman. Maaf. Lupa. Wait, kita zoom dulu. Kita bisa ini, apa nih kan kita panahnya taruh ke ujung sini nih, teman-teman. Nah, terus ada kayak panah melengkung. Kita klik, nggak bisa. Ternyata kita harus menggunakan fill. Oh iya, ada teman-teman. Ini kecil banget nih. Wait, aku zoom lagi nih. Nah. Bilang, Kak. Kita ganti ke fill dulu deh. Menggunakan swap. Kita menggunakan direct selection tool. Nggak bisa, Kak Dwi. Gimana, Kak Dwi? AI-nya nggak, Kak? Iya, nggak ada. Oke, gimana, Kak Dwi? Punya aku nge-lag, Kak. Coba, Kak. Punya Kak Dwi gimana, Kak? Oke, ini muncul nih, teman-teman. Ada kayak mata gitu di dekat sudutnya. Bisa kita tarik. Nah, kalau gini kan ketarik semua. Jadi, kita hilang. Oke. Kalau susah, daripada itu nggak bisa, itu nanti kita gunain AI-nya Kak Dwi aja. Sekarang kita menggunakan cara manual, yaitu pen tool. Oke. Ini kita pen tool sesuai garisnya. Oh iya, pen tool ini cara gunainnya agak gampang-gampang susah buat teman-teman yang mungkin masih baru nih. Jadi ini tuh caranya gini. Wait, aku bukain di sini. Kita klik satu titik, terus kita ke titik yang lain sambil tahan biar melengkung. Kalau kita nggak tahan, klik. Kalau kita nggak tahan titiknya, nanti hanya bisa jadi garis lurus nih, teman-teman. Gitu. Nah, kalau udah, ini bagian bawahnya udah, sekarang kita bikin lingkaran atasnya ini menggunakan ellipse tool. Nah, kita bikin lingkaran nih, teman-teman. Kalau gini kan lingkarannya enggak simetris gitu ya, enggak lingkaran sempurna. Biar jadi lingkaran sempurna, kita bisa tahan shift. Terus kita geser. Nah, ini bisa kita geser. Oh, maaf. Ini kita duplicate menggunakan ALT, tahan ALT. Nah, jadi keduplikat sendiri kan. Terus kalau udah ditahan ALT, kita bisa Ctrl D buat paste di letak yang sama. Itu, teman-teman. Ini udah. Terus ini bagian atasnya kita kasih bubble juga. Ini tuh namanya telur ikan kalau di sushi-sushi gitu, teman-teman. Oke, kita bikin telur ikannya dulu. Nah,
Kalau udah, karena kita mau membuat flat icon, jadinya ini kita cuman bikin yang biasa ya, Kak ya. Untuk mewarnainya, kita bisa gunakan eyedrop tool atau shortcut-nya I, kita warnai. Atau teman-teman bisa manual pilih warnanya di sini, di bagian fill ini kita klik 2 kali. Begitu, misalnya. Terus kita bisa select juga nih gambarnya langsung banyak ini. Menggunakan di sini namanya selection tool atau shortcut-nya V. Jadi teman-teman tekan tombol V di keyboard teman-teman. Lalu kita kasih warna lagi menggunakan eyedrop tool. Oke, kalau gini kan nggak kelihatan nih. Kita hide dulu nih. Untuk gambar yang pertama. Hide-nya kita pergi ke menu layer. Terus ada menu kayak tombol mata-mata gini. Kita klik. Jadi gitu. Ini karena lingkarannya jadi jelek, kita gedein lagi. Jadi nggak semata-mata itu kita ngepet itu sama persis sama yang gambar aslinya gitu ya Kak Dwi. Oke, ini kan nggak kelihatan nih bubble-bubble-nya. Jadi kita bisa bikin highlight buat bubble-bubble-nya nih teman-teman. Oke, ini kita klik. Lalu kita geser sambil tahan Alt. Nah, kalau udah kita select tuh teman-teman. Terus kita Shift M atau Shape Builder Tool buat potong ya Kak ya. Oke, terus kita tahan tombol Alt buat potong. Kalau tombol plus nanti jadi tambah gitu. Klik. Nah, kita yang bagian sana tadi yang kiri kita kurangin, yang kanan kita tambah nih. Kalau udah, kita klik, lalu kita pada fill kita kasih warna yang lebih gelap gitu teman-teman. Gitu contohnya. Terus yang itu juga kayak gitu. Kayak gitu semua kan. Nah, kalau misalnya daripada susah, kita bisa hapus, lalu kita copy. Oke. Kita kasih highlight ya, Kak. Oke. Nah, nanti tinggal kita tata. Lalu kita copy lagi. Tinggal dihapus. Arrange and to back itu buat bawa dia ke belakang. Kayak tadi kan dia nutupi tuh di depan tuh. Nah, sekarang biar nggak nutupi, kita bawa ke belakang menggunakan arrange and to back itu teman-teman. Terus kita copy lagi nih teman-teman buat yang atasnya. Nah, ini kita arrange and to back. Nah, gitu. Jadi ke belakang. Terus buat copy-nya kita bisa tekan tombol Alt sambil drag ke kanan atau ke kiri gitu. Oke, kita bawa ke belakang lagi karena itu nutupin. Kita turunin dikit karena tadi kan ada lubangnya yang kosong. Oke, ini ada Afifuddin Arfiansyah baru masuk ya. Halo Kak Afif, selamat datang. Oke, kalau itu kan udah tuh shading. Shading itu bayangan buat yang atas. Nah, sekarang kita bikin shading yang bagian bawah nih teman-teman. Gitu. Kita bisa gunakan klik 2 kali. Klik 2 kali itu kita kayak masuk ke sebuah ruangan gitu ibaratnya teman-teman. Atau kalau di Adobe Illustrator itu di isolation mode. Terus kita pakai namanya pen tool. Pen tool itu yang tadi pertama tadi itu. Nah, ini kita tuh klik tuh. Kalau buat teman-teman yang awal kayaknya susah sih. Ini sedikit tricky, jadi kalian harus bersabar. Terus kita select. Terus kan itu kan kegedean ya teman-teman. Jadi kita hapus menggunakan Shape Builder Tool. Nah, untuk menghapusnya kita menggunakan tombol Alt itu.
Kita klik, hilang. Nah, buat yang ini kan tadi kan mau kita gelapin lagi nih. Berarti kita turunin lagi nih di bagian warnanya jadi lebih gelap. Kalau udah, kita bisa tombol ESC. Dia yang di ya escape. Tuh. Ini balik ke yang sini. Ya hitam aja. Wes. Oke, hop. Dah. Nah, buat teman-teman buat shadingnya tuh ada cara gampangnya. Jadinya tadi kita kasih warna hitam, terus di opacity-nya kita kurangin. Opacity itu kayak transparasi gitu, teman-teman. Oke, buat yang bubble-bubble kecil ini, tadi kan nggak jadi satu nih. Jadi kalau dipindah-pindah bisa mencar-mencar. Nah, biar jadi satu, ini kita grup. Grupnya itu caranya, wait, ungroup dulu, Kak. Nah, ini kan pisah-pisah nih. Kita seleksi buat ngegroup, terus klik kanan. Ada namanya tool group. Nah, jadinya kalau digeser bareng-bareng gitu. Yang bawah juga sih kayaknya. Oh, itu udah ya, Kak? Udah. Oke, kita grup nih. Kita seleksi. Nah, kita seleksi, terus klik kanan, grup. Kita turunin dikit. Kita Shift M. Ini kita mau bikin highlight, teman-teman. Jadi tadi kita duplikasi, terus kita hapus buat bagian yang nggak perlu. Highlight itu kayak apa ya? Pencahayaan yang mengkilat itu ya. Sisi yang kena cahaya dong. Kan highlight. Udah. Hapus. Kita klik to unite. Ini kita mau bikin shading, Kak. Klik kanan, arahnya send to back. Bring to front, maaf. Nah, jadi ada bayangannya nih. Itu. Bentar, teman-teman kayak gini tuh ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kayaknya tadi kecepatan deh. Oh, ini teman-teman preview dulu ya buat belajar desain ya. Oke. Lanjut. Oke. Oh. Kalau udah selesai kita mau bikin highlight. Highlight tuh yang ini nih. Yang mengkilat-mengkilat nih, kayak putih-putih gitu, teman-teman. Kita menggunakan pen tool lagi nih, teman-teman. Pen tool tuh kayak ibaratnya pensil gitulah buat kita gambar. Dan itu bisa sesuka hati kita gitu. Tadi kan itu kan di fill tuh garisnya. Nah, ini kita swipe jadi stroke, terus kita gedein tuh ukuran stroke-nya. Terus di bagian stroke itu, di tulisan stroke, kita bisa klik tuh stroke-nya. Ada round cape di situ, terus ukurannya kita bisa kecilin jadi berapa ya? Kegedean kayaknya. Oke. Kalau udah, kita Shift W buat ngecilin ujung-ujungnya. Terus kita klik, lalu objek kita expand. Expand itu merubah garis menjadi sebuah objek gitu ya, Kak. Oke, terus kita kecilin nih. Kita tempel. Nah, warnanya kalau highlight itu putih, kalau shadow tadi kan hitam. Nah, terus yang putih itu kita transparasikan di opacity di bagian kanan atau enggak ya? Di opacity, di menu opacity kita bisa pilih tuh, kan ada itu normal. Blending mode-nya kita pilih. Oke. Kita ganti overlay. Jadi terus kita copy menggunakan ALT.
kita kecilin tuh, karena tadi kan kegedean tuh. Oke, kita naik, tambahin ke semua sisi. Semua bubble-bubble-nya gitu deh. Nah, ini kan agak ke depan. Nanti kita bisa atur nih, teman-teman. Biar dia ke belakang gitu. Kita copy dulu ke semuanya. Kalau udah, kita edit yang ini. Berarti kita ungroup dulu nih. Kita ungroup menggunakan Ctrl-Shift-G. Kita ke belakangnya. Caranya kita bisa Shift M aja deh. Kita Shift M terus jadiin satu gini. Nah, dari yang sini ke sini. Oke. Terus buat warnanya yang tadi kita samain dengan warna sebelahnya. Wait, itu nanti kita pisahin dulu, Kak. Nah, gitu. Nah, oke. Kita shape builder tool ya, teman-teman. Bentar belum. Oke, udah. Yang itu belum. Kita Shift M lagi. Kita eyedrop tool, kita samain warnanya dengan icon yang sebelahnya, yang serupa. Itu, teman-teman. Oke, untuk highlight bagian bubble atas sudah jadi. Oh iya, telur ikan sih itu, tapi kayak bubble gitu. Terus kita bikin highlight yang bagian bawah nih, norinya nih. Kalau teman-teman makan sushi kan ada norinya tuh. Nori itu rumput laut. Gitu, Kak Dwi. Oke, buat bentuknya kita bisa bikin menggunakan pen tool lagi nih. Terus kita swipe menggunakan Shift X. Lalu untuk ukuran stroke-nya kita bisa atur. Kalau udah, di situ nanti gunakan Shift W. Gitu. Kurang kecil deh. Oke, kalau udah, kita expand appearance, lalu kita di opacity, kita karena tadi di opacity udah, kita gunainnya yang eyedrop tool. Kita samain sama yang bubble di atas. Kita tempel. Jadi, kalau yang di sebelah ini namanya kawaii icon, teman-teman. Kawaii itu kayak lucu gitu, teman-teman. Kalau yang sebelah sini, yang kiri itu icon. Normal iconnya. Oke, udah jadi. Udah, Kak. Oke, ini udah jadi nih. Terus kalau udah jadi semua, jangan lupa kita select semua. Klik kanan, group. Biar kalau jalan-jalan, jadi satu. Gitu. Yeay, sudah jadi. Itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kelihatan susah atau enggak nih? Ntar aku panggil aja nih. Kalau aku tanya kayak gini, nggak ada yang jawab. Oke, siapa ya? Menurut Afif Budi nih. Halo, Kak Afif. Hai, Kak. Kak Afif. Menurut Kak Afif, gampang atau susah nih bikin icon ini? Untuk pemula sih susah sih, Kak, menurutku, Kak. Soalnya belum tahu toolsnya sama imajinasinya tuh belum ada tuh loh, Kak. Imajinasi? Maksudnya kayak gambarnya mau dibuat apa gitu loh. Oke. Normal sih itu, Kak. Cara membuka mindset kayak gitu gimana, Kak? Caranya itu kamu perbanyak referensi aja, Kak. Sering-sering lihat gambar, nanti pasti kamu banyak referensi terus kepikiran, oh iya, gambar ini bagus deh, kayaknya aku mau bikin ini. Gitu, Kak. Simpel sih, Kak. Soalnya aku sering mau desain gitu, tapi kayak stuck gitu loh, Kak. Stuck-nya gimana, mau bikin apa, maksudnya kayak mau dibuat bikin apa lagi gitu loh, variasi gimana lagi gitu loh. Oke, kalau buat pemula sih, kamu bisa kayak bikin yang simpel-simpel aja dulu, gitu. Terus kan Kak Afif ini kan temanku. Kalau buat yang TA itu kita bikinnya yang simpel-simpel kayak gini. Wait, aku liatin ke Google nih. Kita bikin simpel. Kalau ini terlalu ribet sih. Nge-lag, mohon maaf.
kita bikinnya nanti yang simpel-simpel aja nih, kayak gini simpel. Nah, ini Kak. Simpel kan, Kak? Itu harus bisa gambar gak, Kak? Enggak sih. Maksudnya gambar yang gimana nih? Coba Kak Afif jelaskan. Maksudnya gambar terus kayak scan gitu? Apa cuma Oh, model pakai tools doang yang di aplikasi? kita pakai tools doang yang di aplikasi sih, Kak. Aku pernah nyoba pen tools saja susah, Kak. Nah, itu emang kayaknya harus langsung meet buat ketemu buat belajar pentul sih kalau itu. Jadi kita tuh biar jelas sih. Kalau pentul ini emang agak susah. Kalau pentul misalnya kesusahan, kamu bisa bikin garis biasa dulu. Wait. Garis biasa kan garis lurus ini. Kurang tebel, kita tebelin. Nah, terus ini kita ada nih namanya curvature tool. Bisa diedit nih. Gitu, Kak. Ini mau tanya, misal kan TA-nya itu ya, aset digital ya. Iya. Itu tuh udah, maksudnya ternyata nggak satu gambar tuh bikinnya tuh. Oh, iya. Satu orang, 50. oh, gue kira satu. Enggak, kan Itu waktunya harus, sebulan. Harus gimana, Kak? waktunya sebulan 50 gambar. Iya. Untuk pemula kayaknya berat deh, Kak. Bener gak sih? Iya sih, bener. Bener Untuk gak sih? pemula Ya, makanya berat. aku kayak, Kaget ya, Kak? ya kaget. Oke, soalnya Apalagi yang kita nggak, yang jarang pegang Adobe gitu. ya jarang megang desain gitu loh. Kayak fokusnya udah beda, terus kayaknya tuh langsung desain 50 gambar kan kayak sebenarnya kayak masih belajar nyanyi tutorial terus suruh tuh taks 50 gambar kan ya tahu sendirilah. Udah kuat ya, Kak? Oke, buat yang TA nanti kayaknya kita adain meet sendiri sih, Kak, buat belajar pemula. Kita adain kayak meet bisa lewat Zoom atau offline buat belajar desain pemula gitu, Kak. Soalnya kalau lewat kayak gini kayaknya susah sih, Kak. Mungkin minggu-minggu atau apa, soalnya magangku itu dari hari Senin sampai Sabtu. Aku free-nya Minggu sama teman-teman gini. Jadi bisanya ketemu kalau hari Minggu gitu, Kak. Oh, Soalnya tapi gimana? NFT-nya harus berupa desain ya? Kan katanya aku pernah lihat di YouTube kalau NFT kan orang tweetnya pendiri Twitter aja bisa jadi NFT toh. Kayak screenshot-nya. Oh, Maksudnya, iya. iya kan? Kayak suara aja bisa katanya. Musik. Pokoknya yang aset lah gak harus desain, tapi ya kalau universal ya kayaknya harus desain ya. Itu Iya. kan buat beberapa orang value-nya ya kayak kalau kayak gitu ya. Iya, kalau itu kan NFT, Kak. Kalau di sini kan kita TA-nya kan suruh bikin desain ini buat di-upload di nama market, namanya yang di sekolahan tuh ini. Wait. Oh, Di saya kira situ, aset digital tuh NFT, Kak. Maksudnya, Kak. oh, dikira NFT ya? Bukan, Kak. Oh Di situ iya. kita bikin gambar buat di-upload di marketnya sekolahan. Jadi kita berkontribusi buat sekolahan gitu, Kak. Pengennya sekolahan gitu. Ini kayak gambar-gambar gini. Itu, Kak. 60 gambar sebulan ya, Kak? Iya. Bisa kok, Kak. Aku iso, Soalnya ya, kamu iso, Kak. soalnya ya sehari dua kali latihan. Terus belum belajar kuliah. Buat, aku ada kisah sih. Buat pemula-pemula gini ya. Ini aku mau panggil orangnya nih, namanya Shira. Halo, Shira. Halo. Oke, Shira bisa cerita nih ke teman-teman, ke kakak-kakaknya. Shira itu belajar desain berapa lama sih? Boleh tuh, Shira. Aku belajar desain baru beberapa minggu ini. Boleh? Baru sebulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Kalau gimana, Shira?
Aku pertama kali ikut belajar Adobe ya dari Marita Design. Kalau dari Syira sendiri buat icon kayak gini berapa lama? Maksudnya gimana? Kan Syira kan dari benar-benar nggak bisa, terus belajar bisa bikin di satu desain itu sehari atau 2 hari atau 1 minggu gitu. Kalau gampang ya paling sehari bisa dapat. Aku sekarang baru bisa 2 atau 3 gitu sehari. Oke, berarti tapi menurut Syira belajar desain itu butuh waktu yang lama nggak sih? Enggak. Oke, Kalau thank you aku Syira. ya. Oke, thank you Syira. Jadi tuh sebenarnya belajar desain itu nggak butuh waktu yang lama, yang penting kamu ada niat dan kamu tekun. Misalnya kan kayak kamu sehari berapa ya? Kamu luangin 3 jam buat belajar desain dalam sehari. Itu kamu dalam 3 hari udah bisa bikin desain sih, gitu. Kayak buat teman-teman yang khawatir kalau nggak bisa bikin desainnya, tenang aja. Nanti kita adain meet offline aja buat belajar desain. Gitu sih. Gimana, teman-teman setuju nggak? Setuju. Setuju banget, Kak. Setuju. Oke, kalau teman-teman nanti setuju, bakal aku jadwalin dan bikinin grup WhatsApp buat kita semua belajar. Jangan lupa teman-teman install Adobe Illustrator-nya sih, itu. Oke, buat yang kayak pertanyaannya Kak Afif tadi yang bingung kan, masa langsung 50 gambar, itu nanti ada caranya lagi, Kak, biar cepat. Itu gimana? Itu nanti kita bahas di meet offline aja gitu, Kak. Oke? Oke, Kak. Oke, dari Thank you, teman-teman. Kak. Thank you. Oke, thank you. You're welcome. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak nih? Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Kak, boleh tanya, Kak? Oh, silahkan. Misal kalau desain gitu tuh harus dari nol atau biasanya kalau kayak desainer gitu apa tetap nyari template gitu apa gimana, Kak? Kalau dari kami itu Rata. pertama-tama bikinnya dari nol sih, Kak. Nanti kan kita kalau udah bikin dari nol, kita punya gambar sebelumnya, terus kita bisa edit-edit lagi gitu, Kak. Oh iya. Nah, jadinya kan jadi banyak tuh, Kak. Kita nggak perlu bikin dari dasar banget gitu loh. Kayak dimodif-modif aja gitu ya, Kak, berarti Nah, ya, Kak? iya. Bisa ganti warna, terus kasih apa gitu kan. Kayak ini sushinya dikasih piring, terus nanti tambahin apa gitu kan, nanti udah jadi beda tuh. Wait, kita bikin lingkaran nih. Ini misalnya kayak dikasih piring, terus nanti sebelahnya dikasih apa, gitu kan nanti beda. Kayak gambar sushi ini sama yang ini kan udah beda nih. Yang ini ada kawainya, yang sebelah kiri nggak ada kawainya. Kan udah beda tuh, Kak. Udah jadi 2 gambar yang berbeda. Padahal dasarnya cuma satu ini. Gitu, Kak. Kalau misal mirip kayak gitu tetap nggak apa-apa ya, Kak? Yang penting Yang penting beda ya? Iya, yang Ada penting jangan dikiranya sama ya? juga. Gitu. Nanti takutnya kena copyright. Kayak Kak Afif, keren sih pertanyaannya. Tapi ada itu nggak, Kak? Apa kayak kan kadang kalau pen tuh buat pemula misal apa kayak shape template-template yang bentuk-bentuk gitu, Kak? Oh, ada ini di sebelah sini kan ada nih namanya tools buat shape. Ada rectangle, ada rounded, ada ellipse, polygon, star. Gitu, Kak. Jadi misalnya kayak tadi kan sebenarnya aku mau bikin shape-nya yang ini itu pakai rectangle, tapi tadi agak error. Nah, ini bisa nih malahan nih. Gitu. Ini ada titik-titiknya, kita tarik.
Nah, kita jadi nggak perlu pakai pen tool. Kalau tadi kan aku pakai pen tool tuh. Gitu, Kak. Ada sih. Gimana, Kak Afif? Oke, Kak. Thank you. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak nih? Nggak ada? Permisi Kak, Oh, mau oke. tanya boleh. Silakan Kak Ali. Jadi kalau misalnya kita buat satu model kayak gitu bisa divariasi jadi kira-kira lebih dari 10 desain bisa ya? Dari satu Kalau model itu. kalau lebih dari 10 mungkin bisa, tapi kamu harus buat yang beda-beda banget sih. Oke, siap. Terima kasih. Tergantung idemu gitu. Oke, Oke, perbanyak Kak. ya gitu. Perbanyak referensi biar semakin banyak ide, biar makin keren gitu. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi ya nih? Oh, Kak, ada Oke. rekomendasi channel YouTube nggak, Kak? Channel YouTube ya? Yang bagus Channel YouTube? buat Kayak pemula gitu. aku jarang buka YouTube sih. Maksudnya waktu pertama kali aku belajar desain itu ya buka YouTube terus kayak hafalin aja tools-toolsnya gitu. Oh bisa buka YouTube mana aja sih? Wait, aku sekalian lihat nih. Mana ya namanya? Tapi nggak ada rekomendasi satu aja itu, Kak. Yang bener kayak jelasin part-partnya gitu loh, Kak. Ini ada nih. Kayaknya keren sih ini. Kamu kan kalau belajar kan mulai dari sini dulu nih. Juga pernah aku tonton. Nih. Ini sih Kak, ini aja Kak. Kalau ada sih, kalau aku merekomendasikan ada Kak, namanya Kelas Karir Anak Kak. Di YouTube-nya situ ada banyak semua Kak. Mulai kamu belajar desain dari nol sampai banyak Kak. Kelas Karir Anak. Tapi berbayar Kak. Iya kan, ya gitu. Nih kan ada nih, ini dari part 1, pengenalan. Terus yang part 2 ada nih, pengenalan toolbar. Kayaknya aku rekomen ini sih Kak, karena ada urutannya. Mungkin Kak Afif bisa nih nonton dari sini. Nanti kalau Kak Afif ada kesusahan bisa tanya ke aku juga sih, gitu. Oke, Kak. Takutnya lagi sibuk gitu loh, Kak. Nanti slow respon. Biasanya aku nggak buka WhatsApp juga sih. Nah, insya Allah dijawab deh. Ke distract ya, Kak? Gitu, Kak. Ya nanti sabar-sabar aja kalau nggak jam istirahat gitu, aku buka WhatsApp, Kak. Kak. Oke. Bisa seneng cewek yang produktif kok, Kak. Gimana? Lebih seneng cewek yang produktif daripada yang sering-sering cek cewek WA. Oh, berarti kalau yang online terus gimana, Kak? Kurang kerjaan aja, Kak, itu, Kak. Oh, kurang kerjaan. Ya udah, Kak. Oke, Kak Afif udah nggak ada pertanyaan lagi? Udah, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih kembali. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan atau malu bertanya, mending tanya aja daripada tersesat. Gitu. Saya ingin bertanya lagi, boleh nggak, Kak? Oh, boleh. Ini yang tanya cuman Kak Ali sama Kak Afif ya? Saya baru join, jadi agak kurang mengerti yang videonya mungkin. Tapi mau bertanya sebentar. Silakan. Kalau belajarnya itu kita lebih baik paham dasar-dasar toolsnya dulu atau mungkin belajarnya melalui praktek langsung? Gitu, Kak. Terima kasih. Kalau aku saranin kamu mana ya? Bisa pertama itu kamu harus tahu dasar tools-nya dulu sih. Kamu minimal nonton sekali lah video mengenai tools-nya. Biasanya kalau mengenai tools-nya itu langsung dipraktekin juga. Kamu gambarnya kayak gimana langsung gitu. Misalnya perkenalan mengenai tools rectangle tools nih. Nah, itu biasanya langsung dipraktekin kamu bikin rectangle. Nah, kalau udah kamu baru nonton video praktek. Kamu nggak usah sering-sering nonton video pembelajaran yang mengenai pengenalan tools sih. Lebih sering-sering ke praktek langsung aja sih. Gimana ya? Ya gitu pokoknya. Baik, Kak. Terima kasih.
Kasih kembali. Oh, ini kalau misalnya Arinta ada pertanyaan, bisa diketik di kolom chat sih, gitu Arinta. Oke, buat teman-teman yang lain kayaknya udah pada paham nih. Ada Salma, ada Novita, ada Novana, ada Della, ada Bagas, ada Arinta. Rame juga ya. Kak Dwi ngeblink kemana Kak Dwi? Sin, Ya, gimana Sal? mau nambahin. Kan Ya. aku pernah ikut itu toh kelasmu. Ya, Lah, sebelumnya kan aku juga pernah kayak mau nyoba dulu sebelum kelasnya mulai itu kayak aku lihat kayak di YouTube dulu, tapi itu aku malah nggak mudeng toh karena itu kan nggak mengikutin aku toh. Aku harus mengikuti ke itu YouTube-nya. Nah, terus waktu kelas udah mulai, itu tuh aku merasa lebih terbantu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lain yang belum bisa sama sekali atau masih pemula, saranku mendingan ketemu sama timmu dulu, Sin. Jadi kita belajar bareng dulu, terus baru nanti setelah itu step-stepnya dijelasin sama kamu sama tim. Soalnya kalau belajar sendiri menurutku agak sulit. Pengalamanku pas ikut kelasmu ya. oke, thank you Sal. Iya sih, aku setuju sama-sama. Makanya tadi bilang, kayaknya wajib ketemu offline sih, soalnya kalau online susah. Mungkin di tengah-tengah sih. Tengah-tengah tuh mana ya Kak? Simpang 5? Oh, di lapangan Simpang 5. Enggak. Tengah-tengah digenuk, Kak. Oh, waduh. Itu tengahnya mana? Tolong. Tengahnya Demak sama Semarang, Kak. Oh iya, bener sih. Enggak, ini tengahnya Semarang aja gitu. Di Banyumanik sih. Atap langit gas, Kak. Oh, kalau kita sih gas, yang lain nggak tahu, Kak. Jadi nanti kita bisa vote nih. Nanti yang beli kopi satu aja, Kak. Ya, yang belajar semua ya. Boleh. Nanti kita bahas di... Oke, berarti nanti aku izin membuat grup yang isinya kita ber-20 ya. Kak, mau tanya sekali lagi, Kak. Oke, silakan. Kan sepengalamanku kan kayak belajar, tahu persisten nggak, Kak? Kayak kita belajar tahan lama gitu loh, Kak. Itu kan dia dari kesenangan sama passion ya. Iya. Bener nggak, Kak? Ya, caranya kalau kita tidak terlalu passion sama itu, terus kayak ada dorongan kuat sama kayak tahan lama untuk belajar tuh gimana, Kak? Untuk desainnya, untuk desain ya. Oke. Ada beberapa sih. Jadi itu, kalau misalnya buat kerjaan gini, jangan jadikan passionmu kerja sebagai pekerjaan. Tapi jadikan kerjaanmu sebagai passion. Gitu, Kak. Terus kamu gini, mindsetnya gini, kamu kan ini mau bikin tugas akhir ya, TA ya. Kamu berarti punya tujuan, aku pengen bikin TA ini, aku harus mencapai ini. Ya kalau kamu mau lulus ya kamu harus bikin ini, mau nggak mau, itu kan kewajiban. Kalau misalnya kamu nggak mau ya mungkin kamu bisa pindah kelompok lain. Gitu, Kak. Ingat tujuan sih, Kak, biar kamu tetap semangat, gitu. Oke. Oke, Kak, jadi jangan overthinking dulu sih, 50 kok banyak banget ya, santai aja, jalani aja dulu, gitu. Gak usah overthinking dulu. Kan kebanyakan anak sekarang kan pada overthinking, Kak. Betul, Kak. Oke, Kak Afif udah nggak ada pertanyaan lagi nih? Udah, Kak. Oke, yang lain juga nggak ada pertanyaannya udah diborong semua sama Kak Afif. Keren. Oke, karena udah nggak ada pertanyaan, aku izin stop share screen. Dan, Ahmad Muzaki open cam. Halo, Zaki. Iya. Salah pencet. Aku kira Zaki mau ikut kelompok ini. Ya, cuma mau belajar desain toh. Oh, berarti Kak Zaki ada ketertarikan ya? Ya, sedikit.
Ya, mungkin minggu depan bisa ikut kelasnya lagi nih. Biasanya itu jam 9, tapi karena tadi aku ada sekolah jadi jam 10 gitu, Kak. Iya. Boleh tanya nggak? Silahkan. Kalau desain gitu harus bisa gambar di kertas nggak sih? Gambar di kertas. Enggak juga Iya, sih. misal gambar apa itu? Gambar anime. Enggak, maksudnya sketsanya ke sketsa di kertas gitu. Oh, kalau di digital sini lebih banyaknya kita kayak lihat gambar di Google, kita kayak jiplak, tapi kita modifikasi gitu sih, Kak. Jadi nggak harus bisa gambar di kertas itu ya? Enggak harus bisa, kan ini udah zaman digital, Kak. Iya, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Kalau enggak, ada lagi nih tipsnya. Kamu kumpulin 2 gambar, misalnya badannya badan manusia, kepalanya kepala tikus atau kepala apa, terus kamu potong tadi di Adobe Illustrator, kamu jadiin satu, terus kamu gambar dia, kamu jiplak, sama nanti diedit-edit, itu kan udah jadi gambar baru tuh. Oke, gitu. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya lagi, Kak. Oh, silakan. Kalau misalnya kita ngambil gambar gitu, kalau yang tekniknya yang dibilang Kak Sinta tadi itu untuk belajar pribadi atau bisa untuk apa namanya, di share ke marketplace desain gitu, Kak, atau buat personal aja gitu, kalau yang terinya Kak Sinta tadi. Oke, kalau yang itu aku bisa di market sih, Kak. Yang penting kamu jangan mirip sama gambar aslinya, gitu, Kak. Dimodif sekreatifmu. ATM, Kak. Amati, tiru, modifikasi, Kak. Jadi kalau walaupun ngambil dari Google, kalau bisa dibuat sebeda mungkin ya, Kak? Iya, Tapi gitu. Oh, baik, Kak. Terima kasih. Terus kamu jangan takut sama gambarmu. Sejelek-jeleknya gambarmu pasti ada yang suka. Sebagus-bagusnya pasti ada yang nggak suka. Gitu, Kak. Ya, saya betul, pernah Kak. dengar kata-kata itu. Saya pernah dengar, Kak, kata-katanya. Oke. Ya, gitu deh pokoknya. Kak Afif, ada yang mau ditanyakan lagi, Kak Afif? Terakhir nih. Ada situs website buat template yang ada template juga, Kak. Misal buat latihan gitu, Kak. Kayak biar nambah imajinasi sih. Kayak cara modif-modifnya biar kayak kebiasa. Kalau aku sih biasanya gambar manual di Pinterest, terus aku edit, Kak. Gitu, Kak. Kumpulin gambarku. Dari Pinterest. Pinterest itu. Tapi itu kan image, Kak. Terus gambar pakai pen tool itu. Maaf, gimana, Kak? Di gambarnya pakai apa, Kak? Pen tool itu. Iya, pakai pen tool. Oke, gimana, Kak? Oke, Kak. Oke, kalau nggak tukeran gambar gitu sama temen. Aku kasih gambarmu nanti tak edit gitu. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi. Buat teman-teman, kalau ada lagi silahkan nanti di chat aja. Karena udah jam 11, udah mau jam 11, udah mau selesai. Aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada pertanyaan lain bisa ditanyakan di chat. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan terus berkarya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Bye-bye. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.